Halo Sobat Bola sekalian, belum genap 2 minggu bursa transfer pertengahan musim BRI Super League ditutup, tapi uniknya udah ada pergerakan transfer yang cukup masif dari salah satu klub besar Indonesia, yaitu Persib Bandung. Emang gila ya Persib, seolah gak ada habisnya sensasi dan isu panas yang berkaitan dengan klub asal Bandung ini. Kalimat gak Persib gak makan itu emang nyata, bukan cuma berlaku buat media-media lokal, tapi juga berlaku buat media asing, bahkan media besar Eropa. Karena sekarang, di tengah perjuangan Persib untuk menuju perempat final AFC Champions League tuh, ada sedikit angin segar yang bikin para bobotoh harusnya bisa sedikit bernafas lega melepas ketegangan yang ada. Supaya kalian bisa rileks dan santai dulu sebelum nantinya melihat perjuangan hidup mati Persib menghadapi Ratchaburi. Jadi baru-baru ini ada salah satu media sepak bola terkemuka asal Belanda, yaitu Football International, sebagai informasi bahwa mereka bukan sembarangan media, bukan media yang abal-abal, tapi mereka adalah media besar dengan jumlah pengikut yang sangat banyak. Dengan status tersebut tentunya informasi yang mereka bagikan punya tingkat kredibilitas yang tinggi, sehingga kita bisa percaya sama informasi yang mereka bagikan tersebut. Nah, Football International ini memberitakan bahwa ada salah satu kiper dari klub Eredivisie atau Liga Belanda yang diminati oleh Persib Bandung. Dan kiper ini bukan sembarangan kiper, Pak. Tapi kiper ini punya status hubungan yang cukup mentereng di level sepak bola tertinggi di dunia. Wah, masa sih Bang? Iya Pak, seriusan gak bohong gua. Maka pertanyaannya sekarang, emangnya siapa pemain yang dimaksud? Gimana karirnya? Apa keistimewaannya? Dan apa dampaknya kalau Persib rekrut pemain ini? Nah, itu semua bakal gua rangkum sebaik mungkin untuk kalian di video ini. Maka biar semuanya bisa memahaminya dengan baik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi langsung aja bahwa pemain yang dimaksud di sini bernama Ronald Koeman Junior. Dari namanya pasti kalian udah gak asing kan? Pasti kalian sering atau setidaknya pernah dengar nama ini. Apalagi buat kalian yang ngikutin sepak bola Eropa. Karena pemain yang berposisi sebagai kiper ini merupakan anak dari pelatih terkenal dunia. Yang pelatih ini udah berpengalaman melatih berbagai macam tim besar, mulai dari Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Valencia, Southampton, Everton, hingga Barcelona. Bahkan sekarang, dia masih aktif menjabat sebagai pelatih kepala timnas Belanda. Siapa dia? Tentunya dia adalah Ronald Koeman. Wow, gila kan? Lagi-lagi nama mentereng yang dihubungin sama Persib Bandung. Entah apa yang direncanakan oleh Persib Bandung, tapi mereka memang benar-benar berambisi untuk banyak mendatangkan pemain yang secara hubungan punya hubungan kuat dengan tokoh terkenal di sepak bola dunia. Karena mulai dari Luciano Guaicochea yang merupakan sepupu dari pemain Liverpool Alexis McAllister, kemudian Eliano Reinders yang merupakan adik kandung dari pemain Manchester City Tijani Reinders, sampai yang terbaru tentunya adalah legenda Paris Saint-Germain yaitu Layvin Kurzawa. Dan sekarang mereka mau mendatangkan anak dari Ronald Koeman selaku pelatih terkenal dunia, yaitu Ronald Koeman Junior. Sangat menarik. Kemudian kalau kita sekarang bicara tentang profil dan karir dari seorang Ronald Koeman Junior, bahwa pemain ini punya posisi sebagai penjaga gawang. Tingginya 188 cm, berusia 30 tahun, dan punya market value senilai 11,30 miliar rupiah. Artinya secara postur, bisa dibilang Ronald Koeman Junior ini cukup ideal untuk pemain yang berposisi sebagai kiper. Dan karena usianya udah 30 tahun, artinya dia juga udah punya banyak pengalaman yang cukup tinggi dalam karirnya di dunia sepak bola. Nah, untuk karir, dia sekarang menjadi kiper utama dari salah satu klub Eredivisie atau Liga Belanda bernama SC Telstar. Cuman untuk SC Telstar ini bukan klub yang levelnya menengah ke atas, karena sekarang mereka ada di peringkat kedua paling bawah klasemen Eredivisie alias peringkat 17 dengan koleksi 18 poin dari 23 laga. Sebenarnya wajar juga kalau mereka gak bisa banyak bersaing di Eredivisie karena statusnya SC Telstar ini merupakan klub promosi yang di musim kemarin mereka main di Liga 2 Belanda. Kemudian kalau untuk kebersamaan Ronald Koeman Junior bersama SC Telstar ini emang udah terjadi cukup lama, tepatnya sejak tahun 2021.
Artinya sekarang dia udah sekitar 5 musim main di klub tersebut dan kontraknya memang bakal habis di akhir musim ini. Artinya wajar juga kalau ada ketertarikan dari Persib Bandung. Mengingat kontraknya yang habis di akhir musim, tentu bakal jadi kesempatan yang bagus kalau Persib emang bisa mendatangkan pemain ini secara free transfer dari klub Eredivisie. Kemudian, kalau secara karir keseluruhan, Ronald Koeman Junior sebenarnya lebih banyak main di Liga 2 Belanda, yaitu bareng SC Telstar, Top Os, dan Almere City selaku klub masa mudanya. Dia baru main di Eredivisie itu pas musim sekarang, ketika musim kemarin dia berhasil bawa SC Telstar promosi, dan di musim sekarang dia tetap dapat kepercayaan buat jadi kiper utama SC Telstar di Eredivisie. Dan puncak karirnya, kalau kita lihat dari segi statistik, itu emang terjadi di musim kemarin, ketika dia bawa promosi SC Telstar. Karena di musim tersebut, dia mencatatkan jumlah laga terbanyak dalam satu musim sepanjang karirnya, yaitu sebanyak 47 laga. Dengan statistik 53 kali kebobolan dan 19 kali clean sheet. Statistik yang bisa dibilang luar biasa, Pak. Artinya Ronald Koeman Junior emang jadi kiper yang cukup menguasai kalau levelnya di Liga 2 Belanda. Cuman, kalau di Eredivisie, mungkin karena lawannya emang lebih berat dan timnya juga belum punya kualitas yang baik untuk bersaing, alhasil statistik dia bisa dibilang biasa aja, karena sejauh ini dia udah main sebanyak 22 kali, dengan statistik 37 kali kebobolan dan cuma 3 kali clean sheet. Gak terlalu spesial kan? Tapi kalau menurut gua, statistik tersebut sebenarnya not bad. Bahkan biasanya memang kiper dari klub papan bawah itu terkadang punya kemampuan yang lebih baik dibanding kiper lainnya. Karena dia udah banyak merasakan berbagai macam serangan lawan, sehingga skill dan refleksnya bisa lebih teruji. Contohnya kiper yang sekarang jadi andalan di Persib, Teja Paku Alam, dia juga waktu itu didatangkan dari Semen Padang yang kalau nggak salah waktu itu Semen Padang harus degradasi kan. Nah, maka harusnya Ronald Koeman Junior juga secara teori punya kualitas yang baik untuk skillnya sebagai goalkeeper. Itu penjelasan untuk profil dan karirnya. Sekarang kalau kita bicara tentang dampak yang terjadi jika Persib merekrut Ronald Koeman Junior, nah ini jadi part yang paling menarik, Pak. Karena nyatanya dampak yang dirasakan sama Persib itu ada banyak, baik itu yang positif maupun yang negatif. Mulai dari dampak yang pertama, yaitu dari segi kualitas. Gua sebenarnya agak ragu kalau bicara kualitas. Bukan gua bilang bahwa Ronald Koeman Junior ini secara keseluruhan punya kualitas yang jelek, gak gitu. Tapi ini cuma berdasarkan testimoni dan beberapa highlight yang gua lihat. Bahwa sekilas kualitasnya itu emang kurang meyakinkan, Pak. Secara pergerakan dan refleks, Ronald Koeman Junior ini cenderung tipe kiper yang lambat dan agak berat untuk bergerak. Bahkan gue lihat juga dia beberapa kali pernah ngelakuin blunder. Artinya walaupun Ronald Koeman Junior ini punya CV yang pernah bawa SC Telstar promosi ke Eredivisie, kemudian dia pernah juga main di Eredivisie, tapi dia juga punya beberapa kekurangan yang cukup signifikan sebagai kiper. Tapi sekali lagi, disclaimer gue gak bilang bahwa kualitas Ronald Koeman ini sepenuhnya buruk, karena gak fair rasanya kalau kita menilai pemain cuma dari beberapa highlight yang kita tonton. Cuman, apa yang gue sampaikan tadi adalah fakta yang pernah dia tampilkan di lapangan. Dan tentunya fakta tersebut harus diketahui oleh Persib Bandung. Supaya apa? Supaya Persib bisa lebih berhati-hati dan mengevaluasi pemain incarannya. Karena kekurangan Persib di era Boyan Hodak ini adalah mereka bisa dibilang sering gagal dalam hal melakukan transfer pemain. Khususnya untuk pemain asing yang datang dari luar, yang sebelumnya dia belum pernah main di sini, dan kita belum tahu performanya kayak gimana. Karena banyak dari mereka yang justru performanya malah gak maksimal dan cenderung mubazir karena gak bisa ngasih kontribusi yang nyata. Maka ini juga yang harus diperhatikan oleh Boyan Hodak maupun manajemen Persib Bandung. Supaya mereka bisa lebih selektif dan melakukan analisis yang mendalam terhadap Ronald Koeman Junior. Kemudian dampak yang kedua, yaitu dampak dari segi branding dan exposure. Lagi-lagi, ini jadi dampak tambahan yang bisa Persib dapatkan dari transfer pemain. Karena sebelumnya kita udah tahu kan gimana meningkatnya exposure dari Persib ini. Banyak pemain terkenal dunia yang udah notice eksistensi Persib. Mulai dari Alexis McAllister, Tijani Reinders, kemudian yang terbaru gara-gara transfer Layvin Kurzawa, jadi lebih banyak lagi pemain sepak bola dunia yang tahu Persib. Kayak Patrice Evra, Marcus Thuram, Neymar, bahkan Kylian Mbappe. Sampai-sampai banyak juga media Eropa yang ikut memberitakan kabar tentang Persib Bandung gara-gara transfer Layvin Kurzawa kan. Nah, sekarang jika Ronald Koeman Junior gabung ke Persib Bandung, maka hal itu juga bakal semakin menambah exposure Persib di mata kalangan tokoh elit sepak bola dunia. Mulai dari sang ayah Ronald Koeman selaku pelatih kepala timnas Belanda,
Bahkan bisa juga exposure yang Persib dapatkan dari Ronald Koeman Junior ini punya potensi menyebar secara lebih luas karena koneksi yang dimiliki oleh Ronald Koeman sebagai salah satu pelatih terkenal di dunia. Dan yang harus kita tahu juga, bahwa exposure itu bukan hal yang sepele, karena dengan mereka-mereka yang sekarang tahu eksistensi dari Persib, otomatis hal tersebut bisa menambah value Persib sebagai klub sepak bola profesional yang modern. Dan dampaknya secara marketing tentu bakal jadi semakin menguntungkan untuk skuad Persib Bandung. Jadi itu penjelasan tentang ketertarikan Persib terhadap Ronald Koeman Junior. Yah, ini cuma jadi kabar selingan aja di tengah perjalanan Persib yang lagi berjuang keras di ACL 2. Walaupun yang ngasih berita ini adalah media yang kredibel, tapi jangan terlalu dianggap serius, apalagi transfer window juga masih sangat lama. Jadi ya, masih banyak waktu lah untuk membangun skuad Persib Bandung dengan pemain yang lebih mumpuni untuk musim depan. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!